Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Janati, kelas 11 IPA 1, absen 8. Saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, bagian-bagian organ dalam reproduksi pria beserta fungsinya. 1. Penis. Penis berfungsi sebagai saluran atau tempat keluarnya kencing atau urin dan sperma. Skrotum berfungsi untuk menguji suhu agar sesuai untuk memproduksi sperma. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epidermis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Saluran uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan sperma. Vesicula seminalis yaitu tempat yang mengandung zat-zat kimia atau enzim yang dihasilkan tubuh. Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan yang mengandung asam. Kelenjar Cowper berfungsi untuk mempertahankan sperma dengan cara menetralkan urin. 2. Bagian-bagian dalam organ reproduksi wanita dan fungsinya. Yang pertama yaitu vagina, yaitu organ yang berfungsi untuk menghubungkan lingkungan luar dengan rahim dan tempat keluarnya bayi. Saluran telur atau tuba fallopi berfungsi untuk membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Indung telur berfungsi sebagai tempat kumpulnya sel yang disebut folikel. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Skema spermatogenesis. Ini sel benih atau spermatogonium mengalami pembelahan dan menjadi spermatosis primer, kemudian mengalami meiosis 1, terbentuk spermatogenesis sekunder, kemudian mengalami meiosis 2 dan membentuk spermatogenesis sekunder dan berubah menjadi sel sperma. Skema oogenesis. Yang pertama, oogonium mengalami meiosis atau pembelahan, terbentuk oosit primer, lalu mengalami meiosis 1, membentuk oosit sekunder, lalu terjadi meiosis 2 dan kemudian membentuk ovum dan badan polar, lalu menjadi sel telur dewasa. Kelima yaitu tahap-tahap menstruasi dan peranan hormonnya. Fase menstruasi yaitu tahap pertama dari siklus menstruasi. Hormon yang berperan yaitu 1. Hormon estrogen berperan untuk menjaga siklus menstruasi agar teratur. Kedua, hormon progesteron berfungsi untuk menjaga ketebalan dinding rahim. Fase folikuler yaitu fase dimulai dari pertama kali haid dan sampai berovulasi lagi. Hormon yang berperan yaitu hormon FSH yang berfungsi untuk memacu kematangan dan pertumbuhan sel telur di dalam ovarium. Fase ovulasi yaitu proses ketika ovarium melepas sel telur yang telah matang.
Hormon yang berperan yaitu hormon LH. Hormon LH berperan untuk memicu pelepasan sel telur atau ovulasi. Fase luteal yaitu fase di mana zat berubah menjadi korpus luteum setelah folikel melepaskan sel telurnya. Hormon yang berperan yaitu hormon HCG yang berfungsi untuk menjaga kehamilan. Keenam, gangguan reproduksi. Pertama, gangguan reproduksi pada reproduksi wanita. Mioma uterus yaitu tumor jinak berupa daging yang tumbuh pada dinding rahim. Amenor primer yaitu gejala tidak terjadinya menstruasi sampai umur 17 tahun. Penyempitan tuba Fallopi yaitu penyakit yang dapat menghalangi masuknya sperma sehingga sulit mendapatkan keturunan. Yang kedua, gangguan pada organ reproduksi pria. Hypogonadisme yaitu penurunan fungsi testis akibat gangguan hormon. Ginekomastia yaitu perbesaran payudara pria akibat kelebihan hormon estrogen. Disfungsi ereksi yaitu ketidakmampuan pria dalam mempertahankan ereksi. Kanker penis yaitu penyakit yang biasanya terjadi pada pria yang tidak digitan sehingga terjadi penimbunan sekresi kental di bawah prepusium. Jenis-jenis kekebalan tubuh dan cara mendapatkannya. Yang pertama yaitu kekebalan aktif. Kekebalan aktif didapatkan dengan cara memproduksi sendiri. Kekebalan aktif dibedakan menjadi dua, yaitu kekebalan aktif alami dan kekebalan aktif buatan. Kekebalan tubuh aktif alami didapatkan dari sel darah putih. Kekebalan tubuh aktif buatan didapatkan dari vaksin. 2. Kekebalan tubuh pasif yaitu jika antibodi suatu individu dipindahkan ke individu lain. Kekebalan tubuh pasif dibagi menjadi dua, yaitu kekebalan pasif alami dan buatan. Kekebalan tubuh pasif alami didapatkan dari ASI dan kekebalan tubuh pasif buatan didapatkan dari serum yang dihasilkan oleh orang atau hewan. Kelainan dalam kekebalan tubuh. Yang pertama yaitu alergi. Alergi yaitu reaksi untuk menghadapi benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kedua, penyakit autoimunitas. Autoimunitas yaitu sel tubuh yang dimakan atau menyerang tubuh sendiri. Ketiga, imunodefisiensi. Imunodefisiensi yaitu kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.